Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Attas tentang pendidikan Islam. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai definisi pendidikan Islam. Menurut Al-Attas, kata kunci dalam pendidikan itu berasal dari kata ta'dib. Kata ta'dib yang berakar dari kata adaba, yang dalam bahasa Arab itu berarti pembinaan yang khas yang berlaku pada manusia. Adab ialah disiplin tubuh, jiwa, dan ruh. Selain itu, disiplin yang menegaskan pengenalan dan pengakuan tempat yang tepat dalam hubungannya dengan kemampuan dan potensi jasmaniah, intelektual, dan juga rohaniah. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, istilah tarbiyah tidak cukup representatif untuk pendidikan yang telah berlaku. Kata takdib lebih tepat untuk pendidikan dan proses pendidikan, sebab takdib itu lebih luas cakupannya, meliputi unsur pengetahuan, al-ilm, ma'arif, pengajaran yang disebut dengan taklim, dan juga pengasuhan atau kita sebut dengan kata tarbiyah. Nah, istilah tarbiyah yang berlaku selama ini harus diuji secara kritis. Pernyataan yang membela relevansi istilah tarbiyah untuk pendidikan dengan mengutip Quran surat Al-Isra ayat 24, menurut Syekh Al-Attas itu kurang tepat. Kata Rabbah dalam ayat tersebut tidak berarti pendidikan, namun melainkan berarti kasih sayang. Ia tetap menempatkan kata takdib untuk pendidikan dan juga proses pendidikan. Menurutnya, pendidikan ialah resapan dan penanaman adab pada manusia, yang mana pada prosesnya disebut dengan takdib. Alasan Al-Attas cenderung lebih memakai takdib daripada istilah tarbiyah maupun taklim adalah karena adab berkaitan erat dengan ilmu. Ilmu tidak bisa diajarkan dan ditularkan kepada anak didik kecuali orang tersebut memiliki adab yang tepat terhadap ilmu pengetahuan dan juga berbagai bidang. Sementara bila dicermati lebih dalam, jika konsep pendidikan Islam hanya terbatas pada tarbiyah atau taklim ini telah dirasuki oleh pandangan hidup orang barat yang melandaskan nilai-nilai dualisme, sekulerisme, humanisme, dan sofisme, sehingga nilai-nilai adab semakin menjadi kabur dan juga semakin jauh dari nilai-nilai dan juga hikmah ilahiyah. Kekaburan makna adab dan kehancuran adab itu menjadi sebab utama dari kezoliman, kebodohan, dan juga kegilaan. Lalu untuk yang kedua, tujuan pendidikan Islam. Dan hal yang perlu ditekankan dalam pendidikan adalah nilai manusia sebagai manusia sejati, sebagai warga kota, sebagai warga negara dalam kerajaannya yang mikro. Lalu yang ketiga yaitu kurikulum pendidikan Islam. Secara alami, kurikulum tersebut diambil dari hakikat manusia yang bersifat ganda atau disebut dengan dual nature. Aspek fisiknya lebih berhubungan dengan pengetahuannya mengenai ilmu-ilmu fisikal dan juga teknikal atau fardu kifayah. Sedangkan keadaan spiritualnya sebagaimana terkandung dalam istilah-istilah ruh, nafas, qalb, dan akal lebih tepatnya berhubungan dengan ilmu inti atau fardu ain. Aspek atau dimensi ilmu inti dijadikan sebagai nilai-nilai dasar bagi pengembangan dimensi selanjutnya, yang meliputi aspek keilmuan, aspek life skill, dan aspek-aspek lainnya. Jika aspek keilmuan dikembangkan dengan berlandaskan pada aspek ilmu inti, maka ilmu pengetahuan di sini menjadi media memahami dan menghayati Tuhan dalam bentuk kelakuan empirik, ketundukan kepada segala peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat yaitu metode pendidikan Islam. Yang pertama yaitu metode tauhid. Metode tauhid ialah metode dengan fitrah mengacu pada metodologi pendidikan Islam yang dinyatakan dalam Al-Quran yang menggunakan sistem multi approach. Lalu untuk yang kedua, metode metafora dan cerita. Ciri-ciri metode pendidikan Syekh Muhammad Naqib Al-Attas yang menonjol ialah penggunaan metafora dan cerita sebagaimana contoh dan perumpamaan. Salah satu metafora yang paling sering diulang-ulang oleh beliau ialah metafora papan penunjuk jalan atau disebut dengan signpost. Sebenarnya memberikan kritikan, yakni tanpa menjadikan salah satu metode tersebut